Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita tercinta, di channel kanal komputer. Salam sehat buat teman-teman, salam semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita akan mencoba untuk membuat mengkonfigurasi ya NetAcad ya ataupun Cisco Packet Tracer ya. Caranya teman-teman sangat mudah sekali ya. Nanti kita akan konfigurasi jaringan ya antara komputer dengan komputer menggunakan switch ya. Nah, tapi di sini buat teman-teman yang baru banget ya, belum pernah install untuk paket tracernya, saya rasa teman-teman perlu untuk menginstalnya terlebih dahulu. Oke, tapi sebelum itu teman-teman silahkan yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu ya, dengan cara klik tombol di bawah ini ya. Oke, nah, untuk teman-teman yang mau install ya, teman-teman langsung saja di Google ya. Di sini cari untuk NetAcad-nya ya. Teman-teman ketika NetAcad kemudian masuk ke pilih yang paling atas ya, www.netacad.com ya. Kemudian klik kanan ya, kemudian open link in tab ya. Kemudian setelah itu teman-teman Oke, jadi di sini buat teman-teman yang mau login dulu ya untuk ke NetAcad-nya untuk mendapatkan nanti resource-nya. Ya, teman-teman tinggal klik di sini login ya, kemudian login. Oke, sebelumnya teman-teman jika belum punya akun untuk loginnya ya, teman-teman silahkan membuat akun terlebih dahulu ya, seperti itu. Oke, di sini saya sudah punya akun ya, kemudian klik core resource ya, kemudian di sini saya download packet tracernya. Nah, untuk download Cisco packet tracernya ya, pertama-tama teman-teman itu harus tahu ya menggunakan sistem operasi apa ya. Di sini tersedia untuk tiga macam ya, ada untuk Windows, kemudian ada Ubuntu, kemudian ada juga untuk macOS ya. Nah, teman-teman jika menggunakan Windows, silahkan download yang atas ya. Jika menggunakan Ubuntu atau Linux ya, silahkan download ya ini ya yang Ubuntu version. Kemudian jika menggunakan produknya Apple ya, di sini pilih yang macOS ya 64 bit. Nah, untuk di Windows sendiri ya teman-teman itu prosesornya menggunakan jenis 64 bit atau 32 bit ya, karena ini sangat berpengaruh ya. Kalau misalkan 64 bit nanti diinstalkan di prosesor 32 bit ini nggak bisa ya. Nah, teman-teman bisa cek ya melalui sini ya, kemudian ke start ya, kemudian ke dxdiag. Nah, tunggu sampai dialognya muncul ya, Windows dialognya muncul. Oke, setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa dicek ya untuk dia menggunakan jenis prosesornya itu 32 bit atau 64 bit ya. Di sini kita lihat bisa dari operating system juga ya, ini 64 bit ya. Maka prosesor saya juga menggunakan 64 bit ya. Nah, maka saya download yang 64 bit ya, tinggal diklik saja ya, seperti itu cara downloadnya. Oke, nah bagaimana untuk menginstalnya? Menginstalnya teman-teman tinggal di next saja ya. Untuk programnya jika sudah terdownload ya di file downloadnya. Nah, di sini karena saya sudah menginstalkan ya, jadi buat teman-teman silahkan menginstalkan sendiri. Oke, jadi buat teman-teman di sini kita langsung coba buka paket tracernya ya. Karena di sini saya sudah menginstalkan. Oke, ditunggu ya. Nah, sudah muncul dialog box seperti ini ya. Ini diwajibkan dia itu login ya. Nah, di sini saya login ya menggunakan akun ya yang tadi saya gunakan untuk login di websitenya. Nah, teman-teman juga bisa gunakan untuk login di sini. Oke ya, jadi sama saja.
Ya oke, setelah kita bisa login ya, kalau misalkan tadi teman-teman nggak login ya nanti aplikasinya dia otomatis terclose sendiri ya. Oke, di sini untuk pengenalannya ya, ini user interface untuk si Cisco packet tracernya. Ya, di atas ini ada yang namanya menu bar ya. Nah, menu bar ini terdiri dari file, edit, option, view, tools, extension, windows, help ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan di new ya berarti dia untuk mengkonfigurasi filenya ya, di sini untuk file. Ada Ctrl N ya, shortcutnya ya. Nah, di sini. Oke, teman-teman juga bisa ngeprint ya untuk hasil ya. Untuk hasil konfigurasinya bisa di print ya, kalau misalkan mau dicetak. Oke, untuk di sini ada sama juga copy paste ya. Untuk edit, option kita bisa lihat di sini ya. Ada preference ya, preference ini untuk setting-setting ya. Teman-teman bisa gunakan di sini untuk interface-nya mau disetting seperti apa ya. Kemudian sampai di sana ada juga yang namanya terakhir itu ada image cleanup ya. Nah, ini untuk preference dan image cleanup. Nah, kemudian untuk yang lain-lainnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, di sini ada juga yang namanya icon-icon menunya ya. Di sini juga sama untuk konfigurasi ya, sama seperti di atas. Ini ada menu new, ada open ya. Sebenarnya di sini ada, di sini juga ada ya. Seperti itu. Nah, di sini juga yang paling kita akan gunakan paling di sini ya. Nah, ini untuk seleksinya ya, untuk memperbesar, untuk memperkecil ya, untuk inspect. Kemudian ini untuk menghapus ya. Kemudian ada resize ya, misalkan kalau dibesarkan. Ini juga untuk ada yang namanya place note ya, untuk nanti membuat teks ya, misalkan di dalam penamaan komputernya ya. Oke, ataupun penanda ya, sebagai penanda biar kita nanti nggak bingung konfigurasinya. Oke, di sini juga ada line ya, misalkan nanti teman-teman mau bikin garis ya. Oke, di sini juga ada rectangle ya. Kalau misalkan nanti mau dibikin ya, ini untuk circle atau ellipse ya. Nah, freeform juga sama untuk nanti membuat gambar di sini ya, untuk nanti biar konfigurasinya itu terlihat agak bagus ya. Oke, ada juga untuk simple PDU, kemudian di sini ada kompleks PDU. Oke, nah di sini kita bisa coba bikin ya. Nah, di bawah sini juga ada yang namanya menu-menunya nih ya. Nah, di sini untuk menu yang di bawah ini adalah menu-menu hardware-nya ya. Ini adalah hardware-nya yang akan kita konfigurasi. Di sini ada beberapa, misalkan untuk end device ya, network device. Di sini ada end device, kemudian komponen ya, kemudian connection, kemudian ada miscellaneous ya. Kemudian ada juga di sini multi user connection ya. Nah, kita biasanya gunakan untuk awal-awal kita mau belajar itu menggunakan si network device-nya. Ya, di sini kita bisa lihat ya, ada router, ada switch ya, ada hub ya, ada juga wireless. Nah, di sini untuk produk-produk Cisco ya semuanya, karena kita menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, yang akan kita konfigurasi adalah di sini menggunakan switch ya. Jadi nanti untuk menghubungkan dua komputer kita menggunakan yang namanya switch. Nah, kita buat dulu yang namanya PC-nya ya, ataupun laptopnya. Nah, di sini saya contohkan ya, menghubungkan PC ya. Kita tarik aja, drag ke sini. Oke, misal di sini kalau mau diganti, jadi oke ya. Di sini kita bisa ganti untuk nama komputernya. Di sini juga kita bisa ganti ya, untuk misalkan disambungkan dengan laptop ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk menghubungkannya ya, kita menggunakan tadi ya, network device-nya kita menggunakan switch ya. Nah, di sini kita ganti switch. Nah, teman-teman silahkan mau pakai versi berapa juga boleh ya. Oke, di sini saya contoh menggunakan switch 2960. Ya,
Nah, fungsinya si switch ini dia untuk nanti menghubungkan banyak komputer ya. Nah, karena di komputer ini kan colokannya cuma satu ya, di komputer laptop juga colokannya cuma satu ya. Nah, tapi teman-teman di sini bisa memasukkan ke dalam switchnya. Nah, misalkan mau ditambah lagi di switchnya itu tergantung ada colokannya berapa ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat untuk colokannya ya atau portnya, kita bisa lihat di sini. Ya, ini ada berapa? Nih, banyak ya, seperti itu. Nah, kita bisa ambil ini ya dengan si kabelnya ya. Kabelnya kita klik yang connection ya, seperti ini. Nah, kalau teman-teman misalkan belum belajar pengkabelan ya, nah di sini teman-teman menggunakan yang otomatis ya. Nah, ke sini. Nah, kita klik ya, kemudian masukkan ke sini. Oke, seperti itu. Oke, nah satu lagi ya teman-teman, kalau misalkan dari sini ke sini, ya kita sambungkan dari laptop, masukkan ke sini. Oke, nah, jadi nanti tersambung ya, seperti itu. Oke ya, nah kita bisa lihat ya untuk di sini switchnya itu konfigurasinya ada apa saja ya. Nah di sini untuk tadi colokannya ya, karena banyak di sini untuk penamaannya di sini banyak sekali. Ya, ada pas Ethernet 1 sampai dengan pas Ethernet 24 ya. Ada juga untuk gigabitnya ya, untuk Ethernet yang cepat ya. Di sini ada dua macam. Oke, di sini selain tadi fisiknya kita bisa kelihatan, konfigurasinya juga bisa kelihatan di sini ya. Misalkan untuk global ya, untuk switching dan nanti untuk juga misalkan mau lihat ininya ya, hidup semua di sini untuk Ethernetnya. Nah, di sini juga ada command line ya, nanti untuk bisa mengkonfigurasi si switchnya ya teman-teman. Oke, di sini ada attribute ya. Attribute biasanya untuk hanya melihat saja ya, untuk misalkan hostnya, power source-nya, rack unit, kemudian wattage-nya, seperti itu. Oke, nah untuk mengkonfigurasinya teman-teman bisa langsung kita nggak konfigurasi switch-nya terlebih dahulu ya, karena di sini kita analogikan si switch-nya itu mereknya umum ya, bukan hanya Cisco ya, jadi ini tidak kita konfigurasi ya. Nah, yang kita konfigurasi adalah si komputernya ya. Cara untuk mengkonfigurasinya itu sangat mudah sekali ya, sama seperti di komputer teman-teman ya, tinggal double klik saja ke sini, kemudian ke desktop ya. Nah, kemudian teman-teman di sini ada yang namanya IP configuration ya. Nah, di desktop ini ada IP configuration. Ketika kita klik yang namanya komputer kita ya, nah kita ada klik ya. Nah, di laptop teman-teman ya juga, atau di PC teman-teman juga bisa ya, kalian ke IP konfigurasinya itu ada di control panel ya, kemudian cari yang namanya network ya. Nah, kita bisa ke sini ya. Nah, di sini untuk colokannya dia pas Ethernet 0 ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa setting ya untuk IP address-nya. Misal di sini 1.1 ya. Oke, subnet mask jika teman-teman misalkan yang nggak tahu ya. Jadi ini untuk nanti kelas-kelasnya, ada tipe-tipe kelas untuk IP address ya. Maka teman-teman tinggal di tab saja ya, seperti ini. Oke, kemudian untuk gateway-nya kita belum membutuhkan gateway ya, karena belum ada routing ya. Oke, di sini saja cukup ya, sampai segini saja. Oke, kemudian teman-teman close ya. Kita cek lagi, masih ada. Oke, kita cek di command prompt-nya ya, di sini. Oke, nah di sini tadi sudah terkonfigurasi ya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat ya di command prompt-nya, ini sudah ada yang namanya IP address-nya yang tadi kita konfigurasi ya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau cek ya, bisa ada yang namanya command prompt di Windows itu ada. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita di sini juga ya, di laptopnya kita konfigurasi ya dengan ke desktop, kemudian IP configuration,
Nah, kita samakan ya IP address-nya ya, karena di sana tadi 1.1, di sini 1.2 ya, maksudnya 1.1 itu belakangnya ya 2 digit belakang di sini ya, ini diubahkan. Kemudian kita tekan tab lagi ya di sini untuk 255.255.0 ya untuk subnet masknya. Oke, seperti itu. Oke, tinggal kalau sudah kita close ya, atau kalau mau dites lagi di command prompt bisa ya menggunakan ivconfig. Oke, nah sudah ada ya. Kemudian kita coba tes ping ya, menggunakan command prompt. Kita ping ke komputer sebelah ya, menggunakan si kabel ini lalu switch ke sini ya. Oke, 192.168.1.1. Oke, sudah terhubung ya teman-teman seperti ini. Oke, nah kalau sudah terhubung ya, maka si komputer ini saya sudah masukkan ya di kanal ini komputer ya. Kemudian kalau sudah terhubung seperti ini ya, berarti dia sudah successful untuk yang namanya mengkonfigurasi jaringannya ya. Ini sudah jadi berarti jaringan komputernya ya. Nah, seperti itu. Nah, jika di dunia nyata ya, teman-teman membutuhkan yang namanya kabel ya. Nah, kabelnya ini teman-teman bisa mungkin beli ya di tempat toko jaringan komputer ya, ataupun di marketplace ya, seperti itu. Oke, nah jadi sudah selesai ya untuk konfigurasinya ya teman-teman. Untuk yang mau lanjut ya, untuk kita pengerjaan selanjutnya ya, ada di next video selanjutnya. Oke, terima kasih untuk jika kalian suka dengan video ini, silahkan like ya, komen, dan subscribe tentunya. Bagikan ke teman-teman kalian untuk mengembangkan ya channel ini. Terima kasih.